Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semua. Kita bakal update dulu untuk posisi Bitcoin. Jadi ini bakalan quick update aja, sekaligus buat reminder besok. Tadi ada yang tanya ya, saya lupa. Saya bilang jam 9 tuh sebenarnya jam 9 malam teman-teman ya. Jadi waktu live streaming itu biasanya kita lakukan pada saat sesi New York. Tapi kalau besok itu kan karena minggu, jadi mungkin akan sedikit nggak terlalu banyak pergerakan. Jadi kita mungkin akan ada pembahasan sedikit, dua dikit ngebahas tentang maybe a little bit study time ya. Kita bakal selipkan di live streaming besok. Dan untuk update hari ini, saya pengen ngebahas sedikit tentang kondisi PCE. Karena price consumer expenditure yang kemarin kita bahas, bukan price deh, personal consumer expenditure price index yang waktu video terakhir Bitcoin kita bahas, sekarang udah ada rilis datanya ya. Jadi yang kita lihat sekarang adalah PCE price index year over year turun dari 5,1% jadi 4,2%. Ini sebenarnya udah merupakan indikasi yang sangat baik buat inflasi di US. Dalam tanda kutip, ini sebenarnya sudah mensupport banget ya. Bukan support lah, kita bisa bilang sudah sesuai dengan ekspektasi lah daripada The Fed. Setelah kenaikan suku bunga terjadi selama beberapa kali ya, bukan beberapa kali lagi sih, sepanjang setahun penuh 2022 dan sepanjang akhir tahun 2021 ya, itu udah naik banyak banget. Dan kelihatannya sudah mulai bisa diatasi. Tapi memang beberapa pejabat The Fed mengatakan itu bahasan mereka tuh sticky ya. Sticky itu kayak membandel teman-teman. Ibarat kayak gimana ya kita bilangnya ya, mau turun tapi nggak turun-turun banget gitu loh, slow ya. Memang gimana ya, namanya mengubah situasi inflasi dari sebuah negara itu nggak gampang, apalagi setelah dia cetak uang begitu banyak kan pada tahun 2020-2021. Kita sama-sama tahu mereka melakukan QE infinity, dan sekarang progresnya sebenarnya kalau dari PCE ya kita nggak gitu surprise lah ya, karena mengingat CPI bulan Maret itu turunnya juga signifikan, turunnya 1%. Dan di sini untuk PCE sendiri dia turun dari 5,1 ke 4,2, itu berarti more or less 0,9%. Dan core price indeksnya ini yang nggak terlalu banyak turunnya ya. Jadi ternyata 4,7 dia turun cuman ke 4,6%, 0,1%. Sebenarnya dengan kondisi ini harusnya akan membuat keputusan The Fed menjadi bulat untuk kenaikan suku bunga di 0,25% pada pertemuan berikutnya. But again, yang menjadi concern kita semua para pelaku pasar adalah gimana setelah kenaikan suku bunga itu. Di bulan Juni nanti apakah akan ada kenaikan lagi atau bulan Mei nanti adalah yang terakhir. Nah itu besok kita secara lengkap akan kita bahas pada saat live streaming. Karena akan ada banyak data yang perlu saya tunjukkan ke teman-teman. Teman-teman perlu lihat secara langsung dan kalian bisa menilai sehingga menjadi bagian dari mungkin data yang akan mensupport analisis kita ya. Selebihnya kita bergantung dari price action sebagai bentuk konfirmasi dari fundamental dan sentimen yang sudah kita coba untuk analisa. Nah, kalau kita ngelihat Bitcoin, guys, posisi saat ini sebetulnya yang namanya ABC corrective waves itu masih belum off the table. Off the table tuh artinya masih ada opsi tersebut. Cuman kembali lagi kita cuman mempertimbangkan trigger apa sih yang bisa menyebabkan kondisi ini untuk terjadi. Satu hal teman-teman, udah pasti dari segi news ya, atau dari segi fundamental update yang akan kita perhatikan untuk sepekan ke depan. Dan juga kalau kalian lihat di sini, ini kan rejection yang terjadi di sini tuh sebenarnya lumayan masif dan lumayan signifikan. Memang sih di kisaran level $27.000 tuh nahan sebagai support yang cukup kuat. Ada rebound dari sana, ada rejection lah istilahnya dari area supportnya. Tapi permasalahannya adalah kita melihat progres saat ini, selama kita belum bisa menaklukkan level $30.000, which means kita tahu ini adalah area psikologis, maka Bitcoin itu masih akan sulit ya untuk dia betul-betul totally bullish gitu. Dan lagi kalau kita lihat, sebenarnya pertimbangan saya adalah dari segi momentum. Kita perlu sesuatu yang luar biasa masif untuk menyebabkan kondisi ini bisa terjadi lagi. Ya, ini kita beruntung teman-teman. Pada saat itu ada support lah kita bilang dari perbankan, yaitu Silicon Valley Bank kena bangkrut dan akhirnya memaksa The Fed harus mengambil sebuah kebijakan yang ternyata bisa mensupport financial market. Dan di sini case-nya itu adalah
aset beresiko seperti saham dan juga untuk Bitcoin. Dan kalau misalnya di sini nggak ada support dari the Fed, ini big possibility-nya sebetulnya akan terkoreksi lagi, lanjut. Dan probably kita akan ngetes lagi ke level 18.500 pada saat itu. Tapi kalau saat ini, ya kita ngelihat kan situasinya sedikit berbeda. Nah, salah satu yang berbeda juga adalah di sini didukung oleh program the Fed, but this time nggak terlalu banyak ya. Hal apa yang bisa menyebabkan Bitcoin nge-push lagi sampai di atas $30.000? Nah, inilah mungkin kita butuh mungkin ya menjadi reason utama kenapa kita butuh lebih banyak koreksi. Koreksi di sini bukan berarti untuk menakut-nakuti, tapi koreksi di sini lebih tepatnya untuk lebih ke arah menjemput orderan daripada para bigger players. Ya, kita tidak bisa memungkiri bigger players siapapun lah yang beli dari harga di bawah pada saat di bulan Januari lalu itu naiknya udah 100% guys. Dia udah dapat gain udah cukup signifikan. Perkara dia akan lepas atau enggak atau mungkin nunggu sampai the next halving, ya itu kita belum tahu. Tapi yang pasti minggu ini ya, minggu depan lebih tepatnya akan ada trigger dari the Fed. Dan reaction market itu menurut saya akan menjadi faktor penentu. Either dia break dari 30.000, kita testing ke 32.500, or dia balik turun, testing lagi ke level support di bawahnya, dan pada akhirnya memiliki resiko terbentuk yang namanya head and shoulders. Saya cukup yakin lah, teman-teman pasti udah lihat ini juga. Ada beberapa pasti yang udah memberikan pandangan bahwa, oh ini kayaknya head and shoulders nih, possible atau potensi head and shoulders. Ya sampai rejection terjadi kita belum tahu. Tapi so far, saya juga punya pertimbangan lain bahwa melihat pergerakan Bitcoin itu berpotensi membentuk right angle ascending broadening wedge pattern. Ini bisa jadi dia breakdown, bisa jadi dia breakout. Tapi kalau misalkan untuk dia breakout, wah ini sih kelihatannya ya mentok-mentok mungkin nanjaknya juga nggak terlalu signifikan. Karena satu yang saya perhatikan adalah dari segi momentumnya dibandingin dengan yang pertama di sini, ini yang kedua higher high-nya tuh jauh lebih tipis ya gapnya. Kalau kita lihat yang pertama dia gain sekitar 48%, kalau yang kedua dia gain sekitar ya 16%. Kalau kita lihat dari segi angka deh, di sini kenaikannya 9.300, di sini 4.300 dolar. Jadi udah nggak terlalu powerful. Kalaupun dia nanjak, ya kita berkaca dari tren sebelumnya ya, di sini 9.000, di sini mungkin 3.000 sampai 4.000 lah, kita asumsinya seperti itu. Dan kalau misalnya dia naik, mungkin mentok-mentok ya ini kalau udah bagus banget ya naiknya 5.000 teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak terlalu bagus ya sebenarnya 3.000 udah bagus gitu kan, ngelihat dari tren pergerakan sebelumnya. Dari 9.000 turun separuhnya 50% dari segi momentum untuk dia create higher high. Nah pertanyaannya adalah untuk dia create higher high berikutnya apa nih ya. Saya personally berpikir bahwa FOMC press conference itu bakal menjadi kuncinya. Mungkin di sana Jerome Powell bakal memberikan statement yang mengejutkan market dan market akhirnya menjadi optimis. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Dan kalau kita berkaca pada situasi inflasi sebelum-sebelumnya, well memang angka suku bunga saat ini udah cukup tinggi dan kita lihat impact-nya sudah terjadi ya terhadap beberapa perusahaan yang bangkrut, kemudian perbankan yang juga kena masalah alias bangkrut, masalah likuiditas dan lain-lain. Dan pada akhirnya The Fed kalau misalkan masih ngotot mau naikin suku bunga, masih keras kepala, saya pikir akan lebih banyak lagi korban berjatuhan dari sisi pengusaha ataupun dari sisi perbankan. Dan itu adalah satu hal yang bisa dibilang menjadi sebuah kondisi yang nggak begitu baik ya buat The Fed. Dalam artian nama baik The Fed tuh bakal jadi bermasalah ke depannya. Ya kita nggak tahu juga sih ya teman-teman seberapa keras kepalanya mereka balik lagi. Tapi kalau dari segi inflasi udah turun, trennya udah cukup bagus, ya berarti angka suku bunga saat ini pun sebenarnya udah cukup mensupport. Tinggal sabar-sabar sedikit, tunggu 6-7 bulan lagi, and then we are clear ya. Probably inflasi bisa turun sampai 3%-an, dan itu udah cukup bagus. Alright, so next one kita bakal bahas sedikit dari sisi time frame hourly. Saya cuma pengen take note aja bahwa pergerakan kita saat ini berada di sebuah range yang terbatas antara supply zone dan juga demand zone. Oke, dan mengingat time frame daily-nya seperti ini, seperti yang saya katakan ya, rejection yang terjadi akibat dari kepanikan dari Arkham pada kala itu, dan setelah klarifikasi, saya pikir para pelaku pasar kembali fokus untuk melihat bagaimana impact dari First Republic Bank terhadap kripto dan juga terhadap financial market bisa kembali
memberikan dampak yang positif. Ya mungkin bala bantuan kali ini ya bisa jadi datang dari Treasury atau mungkin dari The Fed, tapi dari Treasury sih harusnya nggak mungkin ya, tapi lebih kepada dari The Fed atau FDIC. Nah, Treasury itu biasanya ngasih aja istilahnya kayak kebijakan yang bisa support mereka juga untuk membantu masalah perbankan ini. Jadi pertanyaannya adalah di bailout atau enggak. Kalau First Republic Bank nantinya di bailout, kita ngeliat hari Senin ya. Ingat teman-teman, Silicon Valley Bank kejadiannya itu adalah di hari Senin pagi ya, bukan pagi, minggunya itu The Fed dan kawan-kawan ya pada kala itu mengadakan emergency meeting. Nah, resultnya itu muncul jam 5 pagi dan harganya ngepump pada saat itu. Nah, jadi sih untuk kasus si First Republic Bank ini ya mungkin kita akan coba cari tahu lebih dalam. Besok akan kita bahas pada saat live streaming. Dan yang pasti untuk pergerakan Bitcoin saat ini saya cukup yakin masih bergerak di dalam sebuah pola yang kelihatannya masih bisa mendorong Bitcoin untuk testing lagi ke level 31.900. Jadi bayangannya adalah kalau misalkan memang dia nanjak, probably kita bakal ngeliat dia seperti ini sebelum either akan ada rejection atau kita bisa katakan ada koreksi gitu ya. Dan ya sementara sih itu ya pandangan saya terhadap Bitcoin. Kalau saya mungkin sedikit recap ya, sedikit evaluasi teman-teman. Kalau misalnya berkaca dari fundamental situasi, nanti kenaikan suku bunga probably akan memberikan koreksi sedikit pada Bitcoin. But then, press conference itu akan menjadi kunci. Kalau misalkan The Fed di sini, penilaian saya ya, kalau misalkan The Fed di sini mengatakan bahwa oke, kita udah cukup naikin suku bunga, mungkin salah satu pertanyaan dari reporter mengatakan bahwa Pak, gimana nih suku bunga kalau naik lagi di bulan Juni dan seterusnya, ini bakal banyak korban lebih berjatuhan. Dan mungkin The Fed bilang, ya kita ngelihat suku bunga sudah cukup oke ya, inflasi juga trennya sudah mulai bagus, jadi mungkin kita akan pertahankan dulu untuk di angka 5-5,25% sepanjang tahun 2023. Jadi harap-harap bersabar ya teman-teman supaya inflasinya bisa turun. Kalau itu yang terjadi, guys, I think it's bullish ya for mid-term to long-term. Bisa jadi sebuah kondisi yang cukup positif dan mungkin market bisa nanjak lebih tinggi lagi, bahkan di atas $30.000. Karena kita berbicara dari segi Nasdaq dan juga S&P 500, tidak bisa dipungkiri bahwa so far tren kita cukup baik dan cukup positif. Ya, ini aja sebenarnya ngebentuk semacam ascending triangle dan tinggal masalah waktu aja. Karena kalau kita lihat secara garis besar, S&P 500 itu trennya sudah mulai shifting ya, kita udah ngelihat penurunannya sudah mulai melandai, cuma tinggal masalah konfirmasi aja, dan konfirmasi ini saya rasa membutuhkan The Fed ya, campur tangan The Fed untuk membawa financial market, nggak cuman Nasdaq, S&P 500, maksud saya nggak cuman Bitcoin, tapi juga Nasdaq, S&P 500, serta koin-koin lainnya, serta instrumen lainnya terhadap dolar. Alright, so I think that's it everybody. That's my conclusion. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi ini dan menangkap informasi ini dengan cukup clear ya, supaya nggak terlalu bias dan pada akhirnya bingung gitu. I think that's it from me. Thank you very much for watching, and I hope you guys have a very nice weekend, and see you guys again later tomorrow. Cheers, bye bye.